Shalom saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita jumpa lagi pada tahun yang baru ini, yaitu tahun 2021. Kita bersyukur buat semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita di tahun 2020. Dan saya percaya dengan semangat yang baru, dengan pengharapan yang baru, dan pengharapan yang berlimpah-limpah, kita akan masuk di tahun yang baru 2021. Bapa dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, buat anugerah-Mu yang besar buat kami, buat pekerjaan-pekerjaan-Mu yang besar, buat perbuatan-perbuatan-Mu yang sangat besar buat kami semua. Kami dapat melewati semua masalah persoalan yang kami hadapi di tahun 2020 dan di dalam kekuatan Roh-Mu yang kudus. Oleh karena itu kami percaya bahwa kami akan masuk di tahun 2021 dengan iman yang teguh, dengan kekuatan di dalam Roh-Mu yang kudus, dalam pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Kami percaya kami akan berhasil dan beruntung dalam seluruh aspek kehidupan kami di tahun 2021 ini. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, hamba berdoa dalam nama Yesus, agar semua anak-anak-Mu yang mendengarkan live ini pada pagi hari ini, Tuhan buka telinga mereka, telinga rohani, hati mereka, pikiran mereka, Tuhan buka semua, agar mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia, yang sukses, yang berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa di surga, terangi hati mereka, penuhi mereka Roh Kudus yang manis, dan pimpinlah mereka. Mari Roh Kudus yang manis, kita akan sama-sama menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ada tertulis, barang siapa yang menyampaikan, barang siapa yang kuutus, dia yang akan menyampaikan firman-Ku, sebab aku telah mencurahkan Roh-Ku yang tidak terbatas atasnya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Hamba-Mu hanya menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sambut firman Allah yang hidup di pagi hari yang baru ini. Haleluya, 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 amin. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesusku hebat. Tahun 2021 akan menjadi tahun yang hebat buat kami, tahun yang dahsyat buat kami. Kami akan pasti berhasil dan beruntung, dan kami pasti sukses. Terima kasih, terpuji-pujilah nama Tuhan yang luar biasa. Katakan bersama dengan saya, haleluya, 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 amin. Ya, kita akan mendengarkan sama-sama firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 38 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang dalam hidup ini memiliki dua arsip utama dalam sistem kehidupannya. Ya, ada dua saudara, dua arsip utama dalam memorinya, dalam pikirannya. Yang pertama, arsip yang pertama adalah berisi semua hal-hal baik yang telah kita alami. Apa hal-hal baik? Kemenangan, keberhasilan kita, hal-hal yang mendatangkan sukacita dalam hidup kita, dan kebahagiaan kepada kita. Itu arsip yang pertama. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa setiap orang memiliki dua arsip utama dalam sistem memorinya. Yang pertama adalah berisi semua hal-hal yang baik, ya,
yang telah kita alami, yaitu kemenangan, keberhasilan, keberuntungan kita, hal-hal yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, inilah hal-hal yang pertama atau arsip yang pertama yang ada dalam memori kita. Sementara arsip yang kedua adalah berisi hal-hal yang negatif, sakit hati, penderitaan, kekecewaan maksudnya, ya, kekalahan, kegagalan, ya. Nah, hal-hal yang ini adalah arsip yang kedua yang ada di dalam memori kita. Saudaraku, sepanjang hidup kita, saudara, kita dapat memilih arsip yang mana yang akan kita buka dalam hidup ini. Terutama masuk di tahun 2021 ini. Apakah kita mau menanggalkan semua beban-beban ini, ya? Apakah kita mau meninggalkan semua arsip-arsip yang nomor 2 ini? Arsip-arsip yang nomor 2, yaitu segala hal yang negatif, sakit hati, penderitaan, kekecewaan, kegagalan, kekalahan. Saudaraku, jadi sepanjang hidup kita dapat memilih arsip yang mana yang akan kita buka untuk tahun 2021 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada beberapa orang Kristen yang menghidupkan kembali hal-hal yang menyakitkan yang telah terjadi dalam kehidupan mereka selama tahun 2020. Mungkin mereka akan membangunkan kembali atau membangkitkan kembali atau menghidupkan kembali, ya, hal-hal yang menyakitkan dalam hidup mereka. Jika saudara mau merdeka, jika saudara mau hidup bahagia, jika saudara mau bebas dari hal-hal yang negatif ini, saudara mau mengatasi yang namanya mengasihi diri sendiri. Kalau orang yang terus bawa beban penderitaan itu, berarti dia sedang mengasihani diri sendiri. Tetapi kalau dia mau merdeka, kalau dia mau bahagia, kalau dia mau mengatasi yang namanya rasa mengasihani diri sendiri, maka saya sarankan kepada saudara harus buang kunci nomor 2 ini. Buang arsip-arsip yang berisi hal-hal yang negatif, saudara. Itu harus dibuang, saudara. Bilang sama saya bersama, saya harus buang arsip yang berisi hal-hal yang negatif. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah untuk tetap fokus pada hal-hal yang baik, hal-hal yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Minggu kemarin sudah saya sampaikan, semua hal-hal yang negatif harus kita tinggalkan. Semua yang di tahun 2020 harus kita tinggalkan. Dan sekarang kita akan masuk dengan arsip-arsip yang baru di dalam memori kita. Hal-hal yang baik yang pernah Tuhan kerjakan buat kita, yang pernah Tuhan lakukan buat kita, yang kita sudah alami bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi ingat bahwa saudara harus tetap fokus pada hal-hal yang baik yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mazmur 48 ayat 10 katakan, firman Tuhan ada tertulis, kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam baitmu. Mazmur katakan bahwa kita harus mengingat terus kasih setia Tuhan di dalam baitnya yang kudus. Jangan ingat-ingat hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang namanya kekalahan dan kegagalan. Jangan diingat, tetapi ingatlah kasih setia Tuhan yang terus menyertai hidup kita sampai hari ini
dan sepanjang tahun 2021 terus ke depan sampai Maranatha. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa hidup saya nggak bahagia? Kenapa keluarga saya nggak bahagia? Kenapa rumah tangga saya nggak bahagia? Pertanyaan-pertanyaan itu sering kali kita dengar. Kenapa? Saya mau katakan sangat sederhana. Karena mereka menyeret semua beban-beban itu bersama dengan mereka setiap hari kemana-mana. Seperti sampah yang disimpan di dalam koper. Kopernya dibawa terus kemana-mana. Kemana-mana pergi bawa itu sampah di dalam koper. Dan bukan hanya disimpan di dalam koper, bahkan seringkali dibongkar lagi. Hal-hal yang menyakitkan, yang mengecewakan, kekalahan dan kegagalan. Bongkar terus tuh masalah. Sehingga beban itu terus dibawa-bawa kemana-mana. Itulah saudara yang membuat banyak orang di antara kita yang tidak bahagia hidupnya, keluarganya, rumah tangganya tidak bisa bahagia. Saudaraku, jangan pernah menyeret segala macam beban dari masa lalu kemana-mana. Sekali lagi, jangan pernah menyeret beban-beban berat itu, ya, segala macam beban dari masa-masa lalu kemana-mana. Jangan pernah, saudaraku, ya. Oleh karena itu saya mau katakan, itu sebabnya karena mereka terus membawa beban yang berat selama bertahun-tahun, ya, terus membawa, mereka dibebani oleh koleksi mereka sendiri, ya kan? Jadi karena mereka membawa terus itu beban, sehingga hidup mereka itu rasanya begitu sulit, begitu berat. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita di dalam hidup mereka. Pagi ini saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan dan sebagai gembalamu, saya mau beritahu, tanggalkanlah beban emosional apapun yang sedang saudara seret kemana-mana saat ini. Dan melangkahlah ke arah kehidupan yang kaya, kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang dari Tuhan sendiri. Saudara, ya. Jadi sekali lagi pagi ini saya sampaikan kepada saudaraku, tanggalkanlah beban emosional apapun yang sedang saudara seret kemana-mana, dan melangkahlah ke arah kehidupan yang kaya, ke arah kehidupan kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup, kehidupan yang memuaskan saudara. Seperti apa yang Tuhan kehendaki buat hidup saudaraku. Oh haleluya, puji Tuhan. Tetapi jika saudara tetap sakit hati, tetap menyimpan kekecewaan, tetap menyimpan penderitaan masa lalu, semua itu akan meracuni saudara kemanapun saudara pergi dan dimanapun saudara berada. Nggak bakalan hilang saudara. Kalau saudara seret terus itu beban, itu akan meracuni kehidupan saudara dimanapun saudara berada dan kemanapun saudara pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu akan mencegah dan mengalami hubungan-hubungan, dan mencegah mengalami hubungan-hubungan, maksud saya, yang baik dan sehat. Itu beban-beban berat akan menghalangi hubungan-hubungan saudara, hubungan-hubungan yang baik dan yang sehat saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, berhentilah. Sekali lagi saya katakan, kita udah masuk di tahun 2021. Berhentilah berkabung atas sesuatu yang sudah selesai dan sudah lewat. Berhenti saudara. Bilang, saya harus berhenti. Saya harus berhenti. Saya harus berhenti berkabung sesuatu atau semua hal yang sudah lewat, yang sudah lalu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata bahwa bahwa kita semua perlu menyingkirkannya. Sekali lagi, semua beban yang membawa beban buat hidup kita harus kita singkirkan. Sekali lagi, segala penderitaan, segala kekecewaan, segala kegagalan, segala kekalahan, semua pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang negatif harus disingkirkan, kata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kita harus membuang apapun yang mengikat kita dalam hidup ini. Buang, singkirkan dan buang. Katakan, saya harus singkirkan. Saya harus buang semua yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yang membuat hidup kita menjadi tidak bahagia, yang membuat hidup kita tidak sukacita. Oh haleluya. Ini yang Tuhan mau di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi jelas firman Tuhan katakan, banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dan firman Tuhan katakan, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan terus berlomba dalam kehendak Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, sampai saudara, sampai dikatakan terus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, yaitu menurut kehendak Bapa di surga. Saudara, itulah yang Tuhan kehendaki, bahwa kita perlu menyingkirkan semua beban apapun dan membuangnya. Apa semua yang mengikat kita, saudara? Semua yang mengikat kita, yang membuat kita frustasi, yang membuat kita stres, yang membuat kita nggak bisa bahagia, harus dibuang dan disingkirkan, saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam Mazmur 16 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan menyediakan hal-hal yang baik bagi kita anak-anaknya, saudara. Bahwa Tuhan menyediakan hal-hal yang baik. Jadi tidak ada alasan untuk kita menyeret-nyeret beban itu kemana-mana, saudara. Tidak ada alasan kita untuk membongkar-bongkar lagi hal-hal yang membuat kita frustasi dan stres. Tidak ada alasan. Karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menyediakan hal-hal yang baik bagi kita semua anak-anaknya. Tertulis dalam Mazmur 16 ayat 11. Ada tertulis, Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jelas, saudara, bahwa Tuhan memberitahukan kepada kita semua jalan kehidupan. Kita hanya perlu mendengar, menerima, memahami, simpan dalam hati, dan lakukan apa yang menjadi jalannya Tuhan, bukan jalan kita sendiri, saudara. Firman Tuhan kata Tuhan menyediakan jalan kehidupan, jalan yang membuat kita bahagia, jalan membuat kita sukses, jalan yang membuat kita sukacita, jalan membuat kita berhasil, jalan yang membuat kita beruntung. Haleluya. Ini yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya yang berharap dan bersandar kepada Tuhan terus. Oleh karena itu Tuhan mau kita tetap berharap, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap memiliki pengharapan-pengharapan yang berlimpah-limpah sesuai firman Tuhan. Karena pengharapan itu sendiri datang daripada sumbernya, yaitu Allah sendiri sebagai sumber pengharapan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu kita harus memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Pengharapan yang baik, bukan pengharapan yang buruk. Ya, pengharapan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sukses, yang berhasil dan beruntung dalam seluruh aspek kehidupannya. Saudara, di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Jangan keluar dari hadapan Tuhan. Tinggal tetap di dalam bait Tuhan, tinggal tetap dalam hadirat Tuhan. Maka saudara akan mengalami sukacita dan kebahagiaan. Dan firman Tuhan kata di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Oh, luar biasa. Ini sangat luar biasa, saudara. Tuhan mau kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Saudaraku, selanjutnya Tuhan mau kita ingat bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala masalah, dari segala masalahmu. Tuhan kita lebih besar dari kekecewaan yang kita alami. Tuhan lebih besar dari masa lalu kita. Oh, Tuhan lebih besar dari semua masalah-masalah. Itu harus kita ingat.
Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk kita membawa-bawa lagi masalah-masalah masa-masa lalu yang menjadi beban berat buat hidup kita, saudara, sehingga merampas sukacita dan kebahagiaan kita, keluarga dan rumah tangga kita. Saudaraku, sekali lagi, Tuhan lebih besar. Katakan, Tuhan lebih besar dari masalah laluku. Tuhan lebih besar dari kekecewaan. Tuhan lebih besar dari semua masalah-masalahku. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Saudaraku, mungkin saudara telah membuat banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara telah membuat banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Tetapi ketahui bahwa Tuhan dapat mengubahnya. Tuhan dapat mengubahnya, saudara. Orang lain mungkin telah menyakiti saudara, telah membuat engkau kecewa. Mungkin banyak orang atau orang lain telah memperlakukan saudara dengan tidak adil. Memperlakukan saudara dengan sewenang-wenang. Tetapi jika saudara mau menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan, sekali lagi, jika saudara mau menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, Ia akan membayar ganti rugi kepada saudara. Ia akan meluruskan apa yang salah pada saudara. Kita punya Allah yang dahsyat, saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya El Shaddai yang maha besar. Dia lebih besar dari segala-galanya. Sekali lagi, saudara, ketika banyak orang melukai hati saudara, bertindak atau bersikap tidak adil kepada saudara, atau saudara banyak membuat kesalahan di hadapan Tuhan, ingat baik-baik, Tuhan akan membayar ganti rugi kepada saudara. Tuhan akan meluruskan apa yang salah dalam kehidupan kita, saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa. Tidak peduli apapun yang telah saudara alami sepanjang tahun 2020, Tuhan sedang mengatakan bahwa ada hari-hari yang luar biasa di depan saudara. Sekali lagi, saya selalu senang untuk menegaskan sesuatu supaya saudara ingat terus. Tidak peduli apapun yang telah saudara alami, Tuhan sedang mengatakan kepada saudara pagi hari ini bahwa ada hari-hari yang luar biasa di depan saudara. Katakan bersama saya, ada hari-hari yang luar biasa di depan saya. Amin, saudara. Katakan lagi bersama dengan saya saat ini. Dan ingat baik-baik apa yang kau ucapkan, Tuhan dengar, saudara. Dan dimeteraikan dalam kerajaan surga. Saudaraku, bersama katakan, aku tidak akan menjadi tawanan masa laluku. Aku sudah muak. Aku akan berhenti memusatkan perhatian pada kekecewaanku. Aku melanjutkan kehidupanku dengan mengetahui bahwa Tuhan menyediakan hal-hal yang baik untukku. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jadi, jika saudara mau mengembangkan sikap semacam itu, saudara mau mengembangkan sikap seperti apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan memberikan kepada saudara
suatu permulaan yang baru di tahun 2021 ini. Haleluya. Saudara mau masuk di tahun yang baru 2021 ini dengan satu permulaan yang baru. Kalau Tuhan sudah memberkati di awal, Tuhan akan terus memberkati kita sampai ke depan, sampai Maranatha. Saudara akan tetap menjadi orang-orang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan berbuat kebodohan dalam hidup ini. Pegang firman Tuhan. Fokus kepada Tuhan dan firman-Nya saja. Yesus Tuhan kita lebih besar dari semua masalah kita. Dari segala kekecewaan dan penderitaan. Tuhan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa buat saudara dan saya. Di depan kita saudara, ada hari-hari yang luar biasa Tuhan sediakan. Jadi yang pertama, jika saudara mau mengembangkan sikap semacam itu, Tuhan akan memberikan kepada saudara suatu permulaan yang baru. Yang pertama, melangkahlah mulai pagi hari ini. Mulai hari ini, pagi ini. Melangkah dengan penuh keyakinan akan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Buanglah kunci arsip nomor 2, yaitu hal-hal yang negatif. Ingatlah senantiasa akan kasih setia Tuhan yang terus-menerus menyertai hidup saudara. Bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan saudara. Yang kedua, tinggalkanlah beban itu yang menghalangi, yang merampas kebahagiaan dan sukacita dan kemenangan di tahun 2021. Tinggalkan semua beban itu saudara. Beban-beban yang berat. Singkirkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, ketahuilah bahwa hal-hal baik Tuhan sudah sediakan bagi kita. Di depan kita ada masa depan yang gilang gemilang. Kita punya pengharapan yang berlimpah-limpah. Kita punya pengharapan yang hidup. Kita punya pengharapan yang kuat. Kita punya pengharapan yang aman di dalam Yesus Kristus. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan saudara dan saya. Jadi ini yang harus kita ketahui. Hal-hal baik Tuhan sudah sediakan buat kita. Yang keempat, biarkanlah harapan-harapan yang baik, yang berlimpah-limpah itu mengisi hati kita mulai pagi hari ini. Mengisi terus hati kita saudara. Di tahun yang baru ini. Sekali lagi, biarkanlah harapan-harapan yang baik, yang berlimpah-limpah mengisi hati kita di tahun yang baru ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah firman yang Tuhan sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Saudara harus berani masuk di tahun 2021 karena saudara punya firman yang luar biasa. Firman yang hidup, firman yang memberkati kita semua. Puji Tuhan. Selamat tahun baru dan melangkahlah dengan iman di dalam Yesus Kristus. Miliki pengharapan yang berlimpah-limpah, pengharapan yang hidup, pengharapan yang kuat, pengharapan yang aman dalam Yesus Kristus. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan saudara. Terpujilah Tuhan. Kita sambut berkat Tuhan yang luar biasa di tahun 2021 ini. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat, dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus. Persekutuan, pimpinan, bimbingan, penghiburan, kekuatan, penyertaan Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Oh haleluya. Memenuhi hati dan pikiran kita sekalian dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada saat ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.